1444 Hijriah. Namun sebelum Ustaz Abdul Somad ini akan memberikan mau'izah hasanahnya, saya bacakan dulu sebuah pantun. Pantun kowe seminggu mau konsep lo. Kalau nak mau baca lo buang abdol. Tanjung Katung airnya biru. Tempat pemuda desa Pulau Pirandam mencuci muka. Sudah lama Ustaz Abdul Somad kami rindu. Akhirnya pada malam ini kita bisa berjumpa. Kan ya rindu akhirnya. Kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad kami persilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Katung airnya biru. Memancing ikan lalu dimasak sop. Kalau ke Ustaz Abdul Somad ada rasa rindu, cukup dengan menonton YouTube. Itu sekedar membalas pantun saja. Coba pantun itu mesti dibalas. Anak raja memakai katun. Katun dipakai kayu arah. Ambo tidak memperbanyak pantun, deklah dihadirkan pembawa acara. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa apa, maka amal itu putus, tak bernilai, tak bisa dibawa mati menghadap Allah. Maka kita awali dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Majlis kita ini majlis antana jifa. Antana basi, bau busuk, jifa bangkai berulat. Majlis 1, 2, 3 seribu orang menjadi majlis bangkai kalau tidak dibacakan sholawat di dalamnya. Maka kita bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Man lam yarham shaghirana, kalau tidak sayang kepada yang muda, anak-anak. Walam ya'rif syarafa kabirina, yang tua tak dihormati, yang muda tak disayangi, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda yang menjadi panitia malam ini luar biasa. Saya hormat, saya respect kepada kalian semua. Sebagai bentuk hormat saya, ini apa namanya? Rompi kok tidak mau lope. Walaupun Pak Bupati dan Pak DPR RI melepas, mereka kepanasan. Mungkin kainnya lain untuk ambo. Agak tipis di bawah. Jadi anak muda yang di tempat lain sibuk dengan narkobanya, anak muda sibuk dengan pacarannya, anak muda sibuk dengan maksiat sakaunya, tapi di Pulau Pirandam justru membuat jadi panitia tabligh akbar. Jadi jangan heran kalau ke depan pemimpin Riau, pemimpin Indonesia, pemimpin Kabupaten Kampar memang datang dari Pulau Pirandam. Wakil Ketua Pengadilan Agama orang Pulau Pirandam. Ambo sampai ke Kairo Mesir tahun 1998. Sayur banyak di Mesir, tapi yang tak tumbuh di Kairo kangkung. Kami paling ingin makan kangkung, itu terobati kalau datang orang Pulau Pirandam. Itulah Cubu Sihat yang mengundang Ambo malam itu, Ustadz Busihat Anas. Lalu kemudian selama Ambo di Mesir itu, anak-anak Riau dapat pembagian ayam. Yang membagi ayam itu namanya Ustadz Sahrul Aini. Nah itu kalau nggak ingin dapat makan
ayam dokek kenyum. Lalu kemudian tahun 1999, setahun sesudah Ambo di Mesir, datanglah kawan serumah sama Ambo, namanya Ustadz Mas Riyadi Hasan, orang Pulau Vietnam. Jadi kesan Ambo orang Pulau Vietnam kok baik-baik. Dulu nggak tahu kini kabarnya lebih baik. Bapak Bupati, Bapak Dr. Kamsol MM, beliau ini selama bulan puasa, hari kolah puasa nan ke-27 tidak pernah berbuka puasa di rumah. Diundang masyarakat dan dipenuhi semua undangan. Masyarakat Kabupaten Kampar yang luas penduduknya hampir 900.000 orang. Pekanbaru 1.200.000, kalau siang, malam 1 juta. Sebab yang waktu itu banyak balik ke Ibu Panjang, termasuk Ambo. Jadi Kabupaten Kampar luas sekali. Makanya yang tak bisa beliau kunjungi saat berbuka karena terbatas 29 sampai 30 hari, banyak yang beliau kunjungi zuhur. Saya tak bisa membayangkan acara zuhur. Bulan puasa pun tidak ada datang kalau acara zuhur, sebab tidak ada teh manis. Alhamdulillah malam ini bisa bersilaturahim dengan senior-senior Ambo, kakak-kakak kelas Ambo, sahabat Ambo satu kelas di IAIN Susko tahun 96, Ustadz Norman Ampani, itu pun sahabat Jo. Ini kalau mau sawi satu persatu sahur mau selesai. Jadi Bapak Camat, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, nanggodang tak dimogalau, nang ketek dari sabit namo, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, nan Allah berbini dan belum muslimat. Sodonya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Malam niko Ambo diminta menyampaikan tentang nuzul Quran, tertulis Quran, nuzul Quran. Adapun tema judulnya nggak dibuat, jadi suku hati Ambo. Kenapa disebut dengan nuzul Quran? Lalu orang berpendapat nuzul turun. Jadi kalau gitu Quran itu turun dari atas ke bawah. Yang menurunkan siapa? Allah. Maka berdasarkan itunya mengambil dalil Allah itu di atas, Iyo di bawah. Maka menurut mazhab akidah Asy'ari, orang yang mengatakan Allah bisa ditunjuk di atas, maka rusak akidah. Sebab Allah itu mawujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada. Ketika Allah ada, lalu dia ciptakan makhluk yang baru, maka dia tidak berpindah tempat. Dia ada seperti sedia kala. Kalau dia berpindah ke tempat makhluk, maka batallah sifat 20 mukhalafatuhu lil. Inilah yang awak pelajari di pondok-pondok awak. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Jadi Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tak sama dengan makhluk. Kalau Allah bisa ditunjuk di atas pakai tangan, maka batallah 2 ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat satu lagi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini penting sebab ini terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang mengatakan Allah mawujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Kalau dia bertempat, berarti dia sama dengan makhluk. Ketika tempat itu ada, Allah ada seperti sedia kala. Dan nanti ketika tempat ini binasa, hancur, dan Allah tetap tidak hancur. Kullu man 'alaiha fan, semuanya hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah kekal abadi. Itulah dia sifat tak berawal. Wujud qidam, tak berakhir. Baqa. Jadi kalau ada yang mengatakan dia berawal,
wal jamaah. Ini tentang makna nuzul Quran. Allah menurunkan Al-Quran dari tempat yang mulia. Yang mulia itu biasanya di atas, bukan berarti tempat. Allah SWT tak bertempat. Maka dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Makna qadar tiga. Yang pertama mulia, Lailatul Qadar, malam yang mulia. Makna yang kedua Lailatul Qadar, takdir. Ada ulama mengatakan penetapan takdir. Makna yang ketiga qadar artinya sempit. Kenapa malam qadar itu disebut malam sempit? Saking banyaknya malaikat yang turun. Seandainya malaikat itu berbentuk fisik macam batu, maka sempitlah dunia ini. Tapi karena malaikat itu tidak berbentuk materi, dia adalah cahaya, maka cahaya tak memakan tempat, maka disebut dia dengan malam Lailatul Qadar. Kita masih ada dua kesempatan lagi. Malam Iqra, malam yang ke-28. Besok malam, malam yang ke-29. Hari Kamis tanggal 29. Maka awak pun dianjurkan, Ketua Pengadilan Agama Saudi Arabia sudah mengeluarkan pengumuman bahwa hari Kamis kepada seluruh masyarakat taharrau hilal untuk menengok hilal. Saudi Arabia hanya memasang 9 titik untuk menengok hilal. Republik Indonesia lebih dari 100 titik. Hebat Saudi Arabia atau Indonesia? Masalah menengok hilal. Hebat awak. Maka orang Saudi pun heran. Kami cuma sanggup 9 titik untuk menengok hilal, dan itu nanti hari Kamis. Itulah ayat yang dibaca qari kita tadi. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menengok anak bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Kata Nabi, sumu li ru'yati, berpuasalah ketika menengok anak bulan, waftiru li ru'yati, berhari rayalah ketika menengok anak bulan. Jadi hari Kamis nanti petang menjelang tenggelam matahari malam Jumat, ditengoklah anak bulan. Anak bulan itu bahasa Arabnya hilal. Jadi mereka nanti banyak mencari memantau hilal. Jadi suami ibu yang kebetulan namanya Pak Hilal, jangan kasih kolul, sebabnya sedang dicari-cari uang. Kalau sore Kamis nampak hilal, maka awak hari rayanya hari Jumat. Kalau sore Kamis tak nampak hilal, maka Nabi sudah memberikan patokan. Fa in hubbiya alaikum, dalam riwayat lain, fa in hubma alaikum, kalau tak nampak anak bulan, tertutup awan, fa atimmu, sempurnakanlah Ramadan salasin, berarti Ramadannya disempurnakan menjadi 30 hari. Berarti hari Jumat adalah 30 Ramadan. Nyodek baju bau dah siap kok, agak kurang konsen sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau yang dipakai metode ruqyah. Tapi saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah memakai metode hisab namanya. Hisab itu adalah perhitungan, ilmu astronomi, ilmu falak. Jadi saya termasuk yang menghormati perbedaan. Yang hari raya menetapkan hisab hari Jumat, berarti tanggal 21 Maret, tapi semua sepakat. Perti, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama, semuanya sepakat bahwa hari raya itu 1 Syawal. Amulah banyak di WA orang, termasuk tadi di jalan waktu kami berjalan ke Vietnam, atau tak ke WA. Ustaz, kapan hari raya? Amu jawabnya 1 Syawal ya. Bukan itu balawat di WA. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam peringatan nuzul Quran ini sampulnya aja namanya nuzul Quran. Yang penting di dalamnya adalah silaturahim. Makanya nanti kalau ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bihalal, menjawab 60 tahun baru hijrah, nuzulul Quran, Bapak Ibu datang apa tak datang? Datang.
casingnya ada, itu sampulnya ada, isinya adalah bersilaturahim. Kalau tidak dibuat acara nuzul Quran nego, tidak bersuah awak sama Pak Bupati, tidak bersuah sama Bapak Camat, sama Pak DPR RI, terlupa pula menyobit Ustadz Edi Efrizon DPRD Kabupaten Kampar, Ustadz guru awak bersama. Tapi lah terkafir dengan hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin dan mukminat tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah menurunkan Al-Qur'an? Al-Qur'an diturunkan, jawabannya ada dalam Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, petunjuk. Syahrul, ayat yang dibaca oleh awak tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan, petunjuk. Petunjuk itu apa Bu ya? Ada orang menelpon ambo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad kabarnya mau pengajian di Islamic Center Pasir Panarayan. Betul. Di mana itu Pak Ustaz? Nanti jalan dari Pekanbaru arah ke Bangkinang. Habis Bangkinang lewat Kuok, habis Kuok ada jembatan Rantau Berangin. Sampai di Rantau Berangin ada nampak tiang, ada tulis di situ, ke kiri Payakumbuh, ke kanan Pasir Panarayan. Belok kiri atau belok kanan? Kalau mau ke Islamic Center. Tapi kalau mau ke Pasir, mau ke Bukit Tinggi, maka belok kiri. Maka pamflet yang menunjukkan arah itu disebut dengan hidayah. Tiba-tiba 2 jam sesudah itu dia nelpon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kamilah sampai ke Kelok 9. Tadilah kamu lebih tahu kalau sampai ke jembatan Rantau Berangin, tengok kenapa dia sampai berbelok ke Kelok 9. Rupanya tidak menengok hidayah. Nanti insya Allah Bapak Ibu selewat situ nampak itu boleh hidayah yang bisa sama kota. Hidayah itu sudah datang atau belum? Hidayah sudah datang, diturunkan Allah. Tengoklah hebatnya Al-Quran di Masjid Nurul Iman itu. Sampai plastik lalu membuka. Luar biasa. Quran hadiah nampak. Artinya apa? Jangan sampai hidayahnya ada, tapi awak indah dapat membaca. Sebab apa? Tidak mau membaca. Makanya ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berapa orang Indonesia yang tak bisa membaca Quran? Nanti kalau mau namanya disobek ulang fitnah. Orang lebih percaya pada Google daripada Ustaz ini. Kalau itu awak tes ya. Berapa yang tak bisa membaca Quran? Buta huruf Quran. Tidak lo terbuka habis paket. Buta huruf Quran enter. MPR mengkhawatirkan 72% Muslim Indonesia buta aksara Quran. Beritanya dari cnnindonesia.com. Kau bukan fitnah, kau bukan Ustaz Abu Somad. MPR namanya 72%. Jadi kalau ada satu orang berkumpul, itu yang bisa membaca Quran cuma 28 orang. Yang 72 itulah Quran silent namanya. Kalau wirid Yasin itu tidak boleh ujungnya aja. Ayabun, Jaon. Itulah 72 orang tadi. Kalau dites suang-suang dibagi. Bapak Ibu, kita tidak baca Quran bersama-sama lagi, tapi baca Qurannya suang-suang. Mari kita dengar Bapak yang pertama. Ibu yang pertama dulu. Ibu Quran dibaca deh. Ya Asin. Apa dibaca? Rupanya membaca huruf Latin di bawah. Kan 2A itu. Ya Asin gitu. Alhamdulillah, imam awak tadi itu dibawa oleh Ustadz Burhan. Orang malam 20
imam ke depan tidak sanggup. Walaupunlah pakai rompi anti lupo. Luar biasa. Lalu orang bertanya, Ustaz, apa rasanya pakai rompi kok? Nanti aku pinjamkan. Angin. Lalu kalau angin, kenapa Ustaz pakai? Iko kan awak masuk TV. Jadi kalau kamu nak pakai iko terlalu kurus nampak. Kalau pakai iko nampak berwibawa. Nah itu, biarlah angin asal berwibawa. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mana lebih hebat, zaman dulu atau zaman kini? Tergantung. Ada orang namanya Ustaz, zaman sekarang ini luar biasa. Judi online, game online, cewek online. Aku banding-bandingkan zaman dulu. Zaman dulu tidak ada rumah Quran. Zaman dulu tidak banyak tahfiz Quran. Tapi kini, apa kata Pak BJ Bupati tadi? Bahwa rumah Quran, orang mewakafkan rumahnya untuk dijadikan sebagai rumah Quran. Kami di Pekanbaru, Ambo Sobit waktu datang COVID-19 tidak bisa ceramah. Maka Ambo Sobit ke Ustaz Alno, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ustaz Alno, nampaknya awak tidak bisa ceramah ke masjid-masjid lain. Jadi bagaimana? Awak cari orang Pekanbaru yang rumahnya godang, yang mobilnya godang, yang duitnya banyak, yang tua, yang agak-agak ladoke malaikat maut. Awak selamatkan tanah dan rumahnya. Alhamdulillah. Didata oleh Ustaz Alno tadi, ditunjuknya rumah Iko. Kami pun datang aktif, langsung akad. Saya akad dan mewakafkan tanah untuk dijadikan sekolah tahfiz Quran yang akan dipimpin oleh Ustaz Abu Somad tunai. Allahu Akbar. Foto. Selesai kami cek ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Dicek, kata orang BPN, bahaya Ustaz, ini kau tanah kau tumpang tindih. Kami telepon balik, Pak Haji, tanah yang wakaf kau tampu punya bermasalah Pak. Dek bermasalah, kenapa kau wakafkan ini? Tapi walaupun begitu, tanah yang sama rumahnya di Jalan Paus, ada Gang Nanas, rumahnya 9 kamar, 2 lantai, parkirnya luas, rumahnya bagus. Diberikan bulan-bulan sebagai rumah wakaf, kami jadikan sebagai rumah Quran. Ambo dek trauma karena masalah itu. Jangan-jangan masalah lagi di rumahku. Alhamdulillah tidak. Uang mana? Uang Surabaya. Uang Surabaya. Dulu pegawai di Pekanbaru, sesudahnya pindah, telepon, Ustaz Somad, saya ada rumah, saya tonton dengan syarat jadikan rumah Quran, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Sudah itu ada lagi pegawai Cepron, inyolah pensiun, anaknya kayu-kayu, inyo punlah di Jakarta. Ustaz Somad, ini rumah, kami jadikan lagi sebagai rumah Quran. Jadi kalau menengok perkembangan banyaknya rumah Quran, pondok tahfiz Quran, penghafal Quran. Zaman aku ketek dulu, sembahyang tarawih itu masih ingat aku. Rakaat pertama Al-Haqqun Takasur. Rakaat kedua Qul Huwallah. Rakaat ketiga Wal Asri. Rakaat keempat Qul Huwallah lagi. Tapi kini imam awak 1 juz 1 malam. Itu tadi kenapa tidak 1 juz? Dek awal ada pengajian. Jadi malam itu namanya edisi spesial 16 rakaat. To be continue. Kelanjutannya nanti tak bingung, aku tidak tahu. Yang penting nanti lengkapi balik rumah. Kalau Maroko tarawihnya memang contoh iko Bapak Ibu. Jadi di Maroko ambo 2 kali puasa tahun 2004, 2005, 2006 ambo balik. Jadi tarawih di Maroko itu habis nisa 10 rakaat. Lepas itu balik rumah jam 3 tambah 3 boleh. Jadi sama dengan 23 rakaat. Dalam Sunan Tirmizi, buka kitab Sunan Tirmizi, 41 rakaat. Ada pun di Yaman, tarawih itu satu masjid dengan masjid lain tidak sama. Jadi kadang orang bisa 3 masjid.
Masjid Ba'alawi, Masjid Darul Mustafa, masjid satu lagi. Jadi 21, 23, maka uang tarawih 69 rakaat. Dan di Maroko malam 27, ambo menengok dengan mata kepala ambo. Tidak hitung rakaatnya. Dari Isya sampai subuh tarawih. Imamnya ganti-ganti, jamaahnya pun ganti-ganti. Nah itu. Jadi tarawih itu memang luar biasa. Prinsipnya kata Syekh Atiyah Shaqar, ulama besar di Al-Azhar Kairo Mesir, kata Syekh Atiyah Shaqar dalam fatwa Al-Azhar, kalau ayatnya panjang, togaknya lama, rakaatnya ketek. Tapi kalau ayatnya pendek, rukuknya banyak, ayatnya ketek. Tapi kalau togaknya lama, ayatnya panjang. Kalau rukuknya banyak, ayatnya pendek-pendek. Bangsa Indonesia cerdas, dikombinasikan yang tahu dua. Ayatnya pendek, rokaatnya ketek. Tapi alhamdulillah, anggotanya tadi di Pulau Biandang berapa rokaat tarawih? 23, kecuali malam itu. Tetap 23, nanti balik rumah awak tambah lagi 8 plus witir, insya Allah. Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Sholat tarawih itu sunnah. Yang sudah tarawih alhamdulillah. Yang tak tarawih inna. Banyak orang menganggap sholat tarawih itu sholat sunnah, dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Iko menjadi masalah. Iya kalau tahun muka masih ada lagi Ramadan. Bapak Ibu jamin Ramadan tahun muka masih ada? Jamin. Ramadan itu ada. Nah, pasti ada awal. Makin besar rumah sakit di Pekanbaru, makin banyak dokter spesialis, umur manusia makin tak bisa tertolong. Yang seangkatan Ustaz Sarul Aidi, sama-sama Buya Muhammad Abdi, sama-sama angkatan 96 ke Mesir, yang telah meninggal Ustaz Dr. Johar Arifin dari Kuntu. Iyalah namanya kui ambo ke airport waktu sampai ke Kairo. Ambo mengantau jenazahnya ke Kuntu, ambo ikut sampai ke pemakaman. Maka ambo tidak pernah, dulu ambo selalu menghitung ambo akan mati tahun 2040. Sebab ambo lahir 77, berarti inilah 45. Walaupun orang menyebut 25, ambo sampai 45. Dulu ambo selalu berpikir bahwa ambo akan mati tahun 2040 saat saya berusia 63 tahun. Tapi begitu banyak orang-orang muda meninggal, lebih sehat dari ambo, lebih gagah dari ambo, meninggal. Di situ ambo paham bahwa awak masih hidup di Ramadan iko bukan de awak sehat, tapi de amal awak masih kurang. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menengok siapa yang paling baik amalnya. Iko kita ramai nih, yang paling baik bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya. Yang paling baik adalah yang paling baik amalnya. Insya Allah saudara yang datang itu amalnya baik saudara, insya Allah. Amin. Ada orang tarawihnya full, witirnya full, tahajudnya full, puasanya full, tapi ternyata ini tidak masuk surga. Sebab apa? Laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang beriman. Diakui tidak diakui imannya. Ya bitu sab'anan, ini tidur dalam perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi jani'un, tetangganya kelaparan. Itulah yang disebut Pak PJ Bupati Kampar, Pak Haji Kamsol, Doktor Kamsol MM tadi, ada 6% orang yang tidak hidup layak. Tapi yang mau yakin itu di Pulau Bilandang lah selesai sodonya, insya Allah. Amin. Ustaz tahu memang itu pembagian basnas tadi. Ingat zakat, ingat basnas.
Kebetulan Ambo diundang di Basnas Kampar di Bangkinang. Ambo jolekan waktu itu pembekalan Basnas Kabupaten Kampar. Bapak Ibu bayar zakat ke Basnas, sebab akan disalurkan ke fakir miskin. Kalau kita menyalurkan sendiri kita tak punya data. Kalau kita berbagi sendiri macam satu batang lidi, satu lidi tak bisa buat apa-apa. Tapi kalau lidi bersatu menjadi satu lidi. Jangankan membuang sampah, memukul pencuri pun mati kalau satu lidinya godam. Lalu datanglah satu bapak-bapak, Ustaz Somad, saya tidak mau bayar ke Basnas. Kenapa Pak? Karena kalau saya bayar ke Basnas, tetangga saya tak dapat, karyawan saya tak dapat, tukang panen saya tak dapat, tukang pupuk saya tak dapat. Kebetulan ketua Basnas Kampar ada di situ. Dia bertanya, Bapak berapa ngasih ke mereka? Saya ngasih 200. Bapak bayar zakat Bapak ke Basnas, kami kasih 500. Antum diam. Dulu tak tahu ini. Ambo yakin dengan Bokojo Samo kan cuma 6%. Jadi kalau ada awak 100 orang yang susah ikut 6 bulan, yang rezekinya makmur. Memang kalau fokus awak ke kolak yang di rumah memang payah itu memang. Yang susah nak makan ikut 6 bulan. Kalau ada 1 orang, makanan susah ke 6. Yang 94 orang mereka adalah orang kaya-kaya. Mana bukti orang Pulau Birandang ini kaya? Tengok masjidnya cantik, megah dan mewah. AC-nya aja sampai 2. Tapi mati. Kata Pak PJ Bupati tadi, tolong hidupkan AC itu kok angin. Kata pengurus masjid, AC itulah lama mati Pak. Tidak hidup. Kata Ambo, itu dipasang Pak untuk menjaga perasaan kita supaya tetap dingin. Ambo datang ke Masjid Nurul Iman Neko. Dari mulai dulu sebelum selesai awak tablik akbarnya dulu sampai sesudah selesai masuk ke dalam sampai kini, sampai banyaklah orang cemburu sebab Ambo seprovinsi di Indonesia kok datang setahun cuma sekali. Kalimantan Utara sekali, Kalimantan Selatan sekali, Kalimantan Timur sekali, Kalimantan Tengah sekali, Maluku sekali, Papua sekali. Kenapa Ustaz ke Pulau Birandang kau berkali-kali? Jadi aku pun bingung mencari jawabnya. Ambo Sobi, Birandang itu kampung kawan-kawan Ambo. Jadi macam kampung Ambo. Itulah lopeng menjadi. Jadi tidak bisa orang itu cemburu. Aku setelah itu diposting, aku nanti beko di YouTube itu pasti komen wah, kenapa Ustaz sering ke Pulau Birandang? Jangan-jangan lo buka cabang pulau. Masalahnya. Kalau lo menjolekkan supaya jangan ada dusta di antara kita. Uang Birandang Iko secara ekonomi mapan. Dari mana? Masjidnya bagus-bagus, rumah Quran banyak, tanahnya luas-luas, tapi tidak ditanam, namanya lahan tidur. Ada orang yang punya tanah di Pulau Birandang, di Kabupaten Kampar, tidak sanggup mengelola. Ini pegawai di Pekanbaru. Sementara ada orang di Kabupaten Kampar bisa bercocok tanam, bisa bertani, tapi tidak punya lahan. Dipertemukanlah orang yang punya lahan dengan orang yang mampu bertani tapi tak punya lahan, dengan akad kerjasama bisa bagi hasil mudharabah, bisa sewa menyewa, maka insya Allah tanah-tanah ini pun akan tertanami menghasilkan sehingga terbantulah masyarakat insya Allah. Kira-kira program ini bagus atau tak bagus? Bagus. Program peduli tetangga. Al-Quran kalau bercerita tentang iman yang jadi contoh tanaman, bercerita tentang sedekah yang menjadi contoh tanaman. Contoh tentang sedekah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah. Kamathali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, satu cabang ada 100. Satu biji tumbuh 7 bulir, satu bulir ada 100, 1 kali 7 kali 100, 700.
Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak. Tanaman bercerita tentang la ilaha illallah. Kasajaratin thayyibah, seperti pokok yang bagus, asluha sabitun, akarnya terhunjam dalam tanah, wa far'uha fis sama, pucuknya ke langit, akarnya ke dalam tanah, pucuknya ke langit. Itulah dia kalimat la ilaha illallah. Pokok kayu. Bapak Ibu tahu Makkah Madinah tempat Nabi itu tak bisa bercocok tanam. Satu pokok korma mesti ada satu keran air. Tapi di tempat kita gemak ripak loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Tak perlu disiram, dicampak karena di belakang tumbuh pucuk ubi. Subur Indonesia ini. Di Eropa, di Amerika, ditanam mereka lah tanaman namanya daun keraton. Daun keraton ini hanya tumbuh di Indonesia. Di Amerika mahal, banyak orang jadi kaya. Ditanam mereka lah di Amerika daun keraton ratusan ribu hektar. Begitu dipanen, ternyata tanamannya sama, daunnya sama, pokoknya sama, tapi isinan ada di Indonesia, ndak ada yang tumbuh di Amerika. Tanah kita ini luar biasa. Makanya dalam lagu kebangsaan Indonesia ini yang dulu, Indonesia airku, tapi malah nggak dapat ditulak, untung nggak dapat diraih. Tanahnya lah yang diulang, airnya pun boleh mahal. Kecuali di Pulau Bilandang, tanahnya masih punya awak. Kok tanah punya awak kan? Airnya pun masih punya awak. Pusat kota itu kan Sungai Kampar. Maka anak-anak muda dibuat pengajian khusus, jadi panitia tabligh akbar. Anak muda disuruh belajar berenang. Alimu auladakum as-sibah, ajarkan anak kamu berenang. Ustaz, kami tak punya duit untuk berenang di Pekanbaru, mesti menyewa kolam renang mahal. Di Pulau Bilandang tak perlu, latihan masuk. Orang yang banyak dosa mandi tobat. Mandi tobat macam mana Pak Ustaz? Macam mandi wajib, mohon maaf, basah semua. Yang banyak dosa masuk dulu. Insya Allah kalau sampai ke tanah bukan cuma dosanya hilang, ulang hilang saya. Tapi yang dilihat Allah, ini nikmat Pulau Bilandang ini. Ambo ditanya orang tadi sore, nanti malam jadwal di mana? Bilandang Island. Di mana tuh? Ambo tulis Pulau Bilandang. Oh Bilandang, Island itu kan pulau betul. Tapi yang dimana? Nanti pun update status kami. Alhamdulillah baru pulang dari Bilandang Island. Wow, amazing. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada orang ibadahnya banyak sampai hitam keningnya karena sujud ke lantai, maka dia tetap dicap sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu. Itulah ayat yang tadi hampir dibacakan Pak Bupati. Untung tidak ini bacakan. Kalau sampai lagi nyoba-coba apa nanti sisa untuk ambo deh. Lah inyo PNS, inyo PJ Bupati, inyo pejabat, ayat ambo pun diambilnya belum. Rompi pun inyo dapat juga. Apa nanti sisa untuk awalnya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang mengejek-ejek agama itu. Orang yang mengejek agama itu bukan pendusta agama, itu kafir. Orang yang pendusta agama tiga. Fadzarikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala fawailul. Alhamdulillah, fawailul musallin kita tidak termasuk dalam itu. Kenapa? Karena sholat kita khusyuk insyaallah. Amin. Walaupun sebagian jamaah yang di belakang ambo tadi mungkin tidak khusyuk menengok, sebab ada tulisan di belakang. Ada tulisan belakang? Alhamdulillah. Jangan sholat pakai baju dan ada tulisan. Macam orang bilang bajunya polos dan sampai ada tulisan. Itu pengalaman ambo pribadi. Ambo dapat jadwal ceramah di Rohul, singgahlah di Garuda Sakti. Ada masjid Banaumu sebelah kiri.
memang susah, jangan bikin susah. Maka kau tulisan niko berpengaruh, apalagi sampai niko zakat bagus, tapi yang sampai pakai baju kau zakat tapi tulis belakang ingat zakat, ingat Basnas. Apalagi sampai tulis belakang coblos nomor gitu. Tapi ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberantas buta huruf Al-Qur'an ini berawal dari motivasi. Imam kita umurnya 19 tahun, hafal Quran 30 juz, jadi imam 27 malam khatam. Ini jadi motivasi buat anak-anak kita. Ibu kalau mau ngasih motivasi anaknya, tunjuk imam. Balik dari situ, ada mau jadi kata Ustaz sama imam awal. Jangan tunjuk laki ya. Banyak orang sekarang menyuruh anaknya saja pergi baca Quran, pergi hafal Quran, pergi ke masjid. Waktu ditanya, ayah kenapa tak pernah baca Quran? Ayah udah dewasa. Mendidik anak-anak Eko, contoh memandikan bau, memandikan kudo, bukan memandikan beruk, diikat pakai tali, dilopeh ke dalam kulam. Awak tonton ayat teh. Awak contoh memandikan kudo sama-sama basah dengan awak. Sama-sama ke masjid sama awak. Sama-sama tarawih sama awak. Sama-sama baca Quran sama awak. Dan pendidikan iko ado-pado madrasah Ramadan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Tidak ada dalam Quran satu-satunya bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil. Tolong suara wakor jangan dibandingkan sama Kori tadi. Dia joleh juara internasional dan itu adalah asli putra Biandang, bukan pemain naturalisasi. Allahu Akbar. Tentara ado dari Pulau Biandang. Dulu waktu kamu datang ke Siko ado, kini tidak tahu tak kemana. Polisi ado, tentara ado, ketua Basnas Provinsi Riau uang dari Biandang, DPR ado. Jadi kalau ada orang Pulau Biandang anda berprestasi, usul ambok esok pagi pindah atau lain. Sebab malu menjadi warga Pulau Biandang. Dan uang Biandang yang di perantauan datang pulang. Bila cuci bu, tadi Ustaz sebelum maghrib di Kalimantan mau Ustaz Ado kami pun pulang bersama awak membangun kampung halaman. Janji Allah akan turun rahmat dan berkah ke Pulau Biandang. Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk Pulau Biandang beriman, wattaqau bertakwa, dua yang diminta Allah. Yang pertama iman, yang kedua takwa. La fatahna alaihim barakat. Allah turunkan barokah, tanahnya berkah, sawitnya berkah, botahnya berkah, sungainya berkah, ikannya berkah. Kenapa Ustaz ingin ikan? Buko tadi ikan. Sebelum makan, ambo foto lah tompek nasi. Sesudah makan, ambo foto, lalu ambo gandengkan doke before after. Supaya orang tahu, sedang makan bajambau di Pulau Bilandang. Kini orang tidak lagi dihormati. Mau ustaz, mau pejabat, mau buya, mau alim ulama, toga lah mengantri. Ada apa namanya? Perancis. Namanya Perancis, tetap sambal belacan. Duduk bajambau awak dihormati dan dimuliakan. Ambo bukan mengejek menyepelekan. Ada tradisi-tradisi kona nelo dan perlu awak jago. Alhamdulillah. Ini banyak orang zaman sekarang tidak pede dengan tradisinya. Makanan ditutup, lalu setelah datang dibukakan, disendokkan, untung tidak disuapkan. Luar biasa. Siap menjaga tradisi yang baik-baik ini? Setiap Ramadan datang berkumpul. Pada saat bulan Syawal berkumpul bersama, berziarah, bersilaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang tidak bersilaturahim. Mudah-mudahan kita semua jangan sampai tak bernilai amal gara-gara putus silaturahim.
Mudah-mudahan dengan silaturahim kita malam ini panjang umur, murah rezeki, berkah hidup, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solihah. Jangan sampai Quran hanya sebagai tulisan kaligrafi di dinding, dan itu tak ada di Masjid Nurul Iman. Mana kaligrafi? Makruh hukumnya menulis kaligrafi di dinding menurut mazhab Maliki. Makruh. Kenapa makruh? Karena dalam mazhab Maliki kalau sembahyang wajahnya ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Hadap ke Masjidil Haram. Jadi uang mazhab Maliki kalau sembahyang, inyo mukonya tidak menengok sampai sujud, menengok ke muko. Jadi kalau ada kaligrafi di muko, tengok. Cak kaligrafi. Quran tidak hanya sekedar dilantunkan, bayati, soba, sika, nahawan, jahaka, ras, tapi Quran diamalkan dalam kehidupan. Tapi jangan dibalik. Wah, aku tidak pernah baca Quran. Quran bukan dibaca, diamalkan. Wah, bisa baca Quran? Tidak. Belajar baca Quran. Masjid Nurul Iman kau dari maghrib ke isya ada baca Quran. Kalau ada baca Quran, alhamdulillah. Kalau tidak ada baca Quran, balik seperti dulu. Berikut ini pemencetan tombol maghrib mengaji Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, di Masjid Anur. Dipencet tombol pemencetan tombol maghrib mengaji 2012. Tidak ada anak-anak mengaji. Maghribnya mengaji. Anak-anak tetap main game online, PlayStation. Maka balik seperti tradisi dulu. Kami kok adalah alumni surau. Jam 6 sore bawa kain, bawa bambu. Apa namanya itu? Sore-sore buka jauh-jauh tepi sungai pergi ke surau. Balik mengaji, kaji tak dapat, kulidung hitam. Ingatlah almarhumah amak kau menyewakan ke guru mengaji. Tuh, iko anak ambo Abdul Somad, ambo sokan yang mengaji. Nanti kalau yang tak bersunat, ambo jopi balik. Nanti berhatam kaji dari waktu duha sampai ke Anas. Iko ada boe satu kaling. Iko segodang iko rotan di bola hompe. Kini tak ada rotan sebab lah habis dimakan pakai sambal belacan. Rotan di bola hompe. Ambo sangko formalitas, pokoknya serius. Balik sama ambo habis pukul pakai rotan itu. Kini tidak ada oleh anak-anak contoh itu. Sebab apa? Sebab kemajuan teknologi. Kecuali di Pulau Firanda masih ada itu anak-anak awak mengaji. Maka malam itu kenapa Ustaz Somad semangat malam itu? Pertama semangat karena panitia ku anak muda, semangat karena ada anak muda ramai datang. Aku kalau sampai orang tua banyak ada contoh itu kenapa? Marilah kita persiapkan. Dan tak lama lagi mereka mau. Tapi dia anak-anak muda kau semangat awal. Sebab apa? Ustaz Somad janganlah bilang kami ini tua. Tidak ada orang tua gini. Kalau pernah orang tua itu mereka sebenarnya anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Casingnya dia tua, semangatnya tetap muda insya Allah. Allahu Akbar. Imam besar Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Waktu ambo dulu khotib ceramah di An-Nur, itu imam besarnya namanya Buya Mas Ali. Hadir malam itu. Umurnya lebih 70 tahun. 75 tahun masih mendirikan pesantren setelah umur 70 tahun. Jadi kalau ada orang merasa, wah ambil aku nak membuat pesantren kafis Quran, ambil kalau tua ya. Umur berapa? 50. 50 tahun merasa tua. Beliau umur 75 tahun mendirikan. Ambil datang ke pondoknya. Beliau mungkin tubuhnya tua, tapi semangatnya yang luar biasa. Allah Akbar. Memang kalau sedang melapar kok susah bertakbir. Maka mau tablik akbar kalau puasa, kamu minta malam. Kalau siang, apalagi berbuka puasa. Kamu tidak ada jadwal ceramah berbuka puasa. Sebab berbuka puasa itu sama dengan menceramai. Oh,
Begitu azan, dianggapnya ustaz itu pelengkap penderitaan. Ambo paling lama asalnya ceramah, kalau ceramah buka puasa, puasa jam itu tidak bergerak, sama macam jam di Globian apa. Jam berapa? Jam 10. Tadi yang mau mulai jam 9, inilah jam 10. Rupanya walaupun ambo tidak bawa jam, ambo tahu bahwa ambo lah bicara 60 menit. Dari mana? Dari kesemutan kaki. Kenapa lah Buya toga? Karena di sini kan kursi. Ambo di bawah tempat, duduklah ambo. Disuruh dia, ayo ikut toga, toga. Daripada awak disuruhnya toga, dia toga dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang biadang itu datang malam itu bukan dek mendalam ceramah ambo. Inyo ingin menengok sebab mana orang nan selama itu menghabiskan paket ambo 2 minggu. Kenapa lebih putih ya? Makanya layar handphone itu ditukau, lampunya lah 5 watt. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar Al-Quran yang tak pernah dibuka sampai mati tunai. Bukan begitu memuliakan Al-Quran. Nikahlah dengan mahar yang ketika ekonomi sulit bisa dijual untuk modal. Maka kalau begitu maharnya adalah cincin apa Cino? Cincin emas. Oh, jadi kalau begitu kami yang nikah pakai mahar seperangkat alat sholat kita ucapkan tidak sah. Kalau masalah sah dan tak sahnya sah. Tapi kalau nikah dengan seperangkat alat sholat tahun 80, kini yang tak boleh sawit, aku aja lagi tinggal kena. Tinggal tek lalat lagi. Quran lah laku. Yang lalu biar berlalu. Tapi anak-anak kita ini, mereka menikah dengan mahar yang kira-kira bisa dijual saat ekonomi sulit, untuk membeli kambing, untuk bercocok tanam, untuk membeli sawit, untuk buat karamba ikan. Lalu ke orang yang maharnya mengajarkan Quran, oh itu ada hadisnya sahih. Nabi sudah menyampaikan tausiah. Waktu Nabi sudah menyampaikan tausiah, toga seorang perempuan berdiri dia toga. Ini wahabtu laka nafsi, ya toga. Ini wahabtu laka nafsi. Kalau bahasa awalnya, I give myself for you. Ya Rasulullah, ku berikan diriku untukmu. Nabi tetap dia membacakan hadis. Lama-lama deh, nggak ada respon Nabi. Toga seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau engkau tak mau, sama aku aja lah. Kata Nabi, serius mau sama dia? Iya. Iltamis walau khataman min hadidin. Balik rumah, cari cincin dari bosi pun jadilah. Baliknya ke rumah dicarinya cincin ndak ada. Ya Rasulullah, dari bosi pun ndak ada. Apa ada untuk mahar? Kain ada Rasulullah. Berapa kainnya? 1. Kata Rasul, kalau kainnya 1, beko orang pakai, bini orang pakai aku. Beko kalau bini orang mengambil dia jadi mahar, orang pakai aku. Inya pun terdiam. Malunya pun balik. Waktunya akan balik itu dibawa oleh Nabi. Sikat mau tahu kata Nabi. Apa kata Nabi? Hal ma'aka minal Quran? Ada hafal Quran? Ada ya Rasulullah. Itu pun tak lesok Qurannya hafal. Surah kada wa surah kada wa surah kada. Ambo hafal surah Iqra. Langsung dinikahkan Nabi di majlis itu. Zawwajtuka bima ma'aka minal Quran. Ambo nikahkan engkau dengan inyo dengan mahar mengajarkan Al-Quran. So sweet. Andailah awak nikahkan anak gadis awak dengan orang hafal Quran, ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Jam 2 malam terdengar awak inyo saat sedang tahajud bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Terjaga ibu tu jam 2. Kok topik masjid awak? Bukan masjid menantu awak sembahyang. Bukan jodoh awak 50 tahun tak pernah sembahyang tahajud sekalipun. Mereka pun bangun menengok. Jodoh aku menantu ambo sama anak ambo ke sembahyang tahajud. Ditengoknya dari pintu, rupanya TV belum mati.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak awak kau menjadi penghafal Quran. Untuk apa anak saya jadi penghafal Quran? Paling-paling jadi ustaz, paling-paling jadi guru mengaji. Untuk apa nak menghafal Quran? Nanti jadi penceramah macam ustaz, badannya kurus. Ambo kok kurus bukan dia tak makan. Memang takdir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ambo ceramah di UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Langsung rektornya menyampaikan, Ustaz Somad, anak yang paling banyak mengambil fakultas kedokteran adalah anak penghafal Quran. Loh, fakultas kedokteran kan mahal loh. Mahal, tapi khusus untuk hafal Quran gratis. Tiga kali tisnya. Tis yang pertama kuliah gratis, tis yang kedua sampai tinggal asrama gratis, tis yang ketiga dapat uang saku. Ambo pergi ke Solo, ada universitas sebelah kiri. Sebelum ambo sampai ke tempat Ustaz Syihab, ini Ustaz 11 Maret, ini yang paling banyak mengambil kedokteran juga dari fakultas kedokteran, karena ada tempat khusus bagi penghafal Quran. Kawan ambo tentara di Jakarta WA, Mah, tolong postingkan di Instagram aku yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Ustaz Abdul Somad official full. Yang tinggi bukan gampang. Ambo posting penerimaan. Punya baju bawang kok kesan-kesan. Penerimaan tentara penghafal Quran, ada jalur khusus. Polisi pun begitu. Ambo ceramah dikawal oleh polisi. Selesai acara, Ustaz Somad, saya ini SAG Pak. SAG itu sarjana alam goib. Ambo alumni UIN, dan saya selesai ada penerimaan polisi santri. Penghafal Quran jadi polisi, penghafal Quran jadi tentara, penghafal Quran jadi pejabat, penghafal Quran bisa jadi apapun ke depan. Kalau mau kampar tetap baik, menjadi serambi Makkah, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, maka kita mesti banyak menghafal. Saya yakin dan percaya setiap rumah kita nanti akan ada penghafal Quran, insyaallah. Amin. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, beruntung karena yang dikandung adalah calon penghuni surga. Amin. Di Vietnam mengandung masih 9 bulan 10 hari. Awak bertanya bola apa? Alhamdulillah. Sebab di Bapak Tompe aku mendengar ceramah Ustaz Somad. Di sini orang nikah Januari, April akikah Ustaz. Kok sampai namanya edisi instan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang anaknya hafal Quran 1 hari murajaah 2 juz paling minim. Tanya Imam Awak, nyulang hafalan 1 hari 2 juz paling minim 2 juz, berarti 1 bulan khatam 2 kali, dan setahun khatam 24 kali. Kalau ibu hidup, berkah hidup ibu. Kalau meninggal, lapang kubur ibu. Bapak ikut. Nanti di akhirat, kepala ibu akan dipakaikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Ini kadang orang kalau anaknya pandai nyanyi, oh ini anak saya ini juara nyanyi Pak Ustaz. Nanti kalau meninggal, siap-siap lah mau nyanyi. Mama, ini mesti tak boleh nyanyi. Kamu lebih dulu menyanyikan terus. Ini anak saya ini Pak Ustaz pandai main musik, siap-siap lah Mam. Walau terjaga subuh dan kedengaran anak bumbang. Tapi kalau anak awak penghafal Quran, Allah mau Bapak Ibu mendoakan Ustaz Somad supaya anaknya penghafal Quran. Anak ambo Mezian Hazi Abdillah waktu masih TK hafal juz 29, juz 30. Ambo suruh baca wailul lil mutaffifin. Walau lagi masuk SD waktu masih TK, alladzina idza qalu 'alan nas, ada rekamannya waktu jadi imam. Wailul lil mutaffifin, alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun walladzina idza qalu aw wazanahum yusirun. Meniti iman tuamu bisa yang hafal Quran, tentu gurunya luar biasa. Datang ambo ke sekolahnya, ambo ingin
menjumpai guru, ambo ingin membalas budi baik, ambo ingin cium tangan guru itu, memuliakannya. Sampai ke situ tidak jadi yang cium deh, gurunya perempuan. Kalau banyak orang salah paham gini, dianggapnya guru kok itu guru pegawai laundry, pakaian busuk kotor masukkan ke laundry, kalau salah tidak wangi marah, komplain. Ini amanah anak, ini tanggung jawab kita Pak, tanggung jawab ibu, bukan tanggung jawab guru. Tapi karena kita tak sanggup mendidik, maka kita serahkan ke guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru tahfiz Quran. Hidup rakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Mereka beramal ikhlas lillahi ta'ala. Maka kalau ada bapak ibu yang tanahnya luas, panggil penghafal Quran, buatkan rumah Quran. Dah ada tanahnya, apa yang bisa dikasih? Ambo kasih 2-3 sak semen, kasihkan. Batu bata kerikil, kasih. Saya nggak bisa ngasih apa-apa Pak Ustaz, saya tidak kaya. Terus saya cuma bisa senyum aja, aslinya. Ini dimuliakan Allah. Apalagi uang bianda, sawitnya luas, botaknya banyak, karamba ikannya banyak, duitnya banyak, omehnya banyak. Untuk apa omeh banyak-banyak? Cincin, gelang, subang, rantai, anting, leher, gelang kaki, mati. Ini dia Pak. Tapi ini dimuliakan Allah SWT. Begitu juga dengan bapak yang tanah luas, mobil, rumah, tanah, kebun, sawit, karet, meninggal dunia, habis. Ibu mohon maaf jangan tersinggung, boleh kamu bertanya? Kalau Pak kau meninggal, ibu mau ikut? Boleh Pak? Tidak mau ikut. Rumah awak akan diganti akte notaris, nama awak betul kau dengan nama orang lain di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Mobil STNK BPKB diganti nama orang lain, dibawa ke kantor Samsat di Bangkinang. Awak tanya, Pak polisi kok diganti namanya? Kami tidak mau menangkap almarhum. Awak akan masuk ke liang lahat, ke lubang tanah, diciptakan dari tanah, masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing. Mau ganteng, mau pejabat, mau uang kayo, mau ustaz, tetap akan mati dimakan cacing tanah. Tapi Ustaz kan jamaahnya ramai jamaah kok. Tapi kalau Ustaz Abdul Somad mati, ada yang mau masuk ke dalam? Tolonglah jaga perasaan hati. Kalau pundaknya nggak disobi, dia maju kena. Ambo kan selalu menengok orang mati. Ambo selalu disuruh baca talqin. Saya bacakan talqin. Hadis tentang talqin itu hadisnya hadisun hasan dari Imam Abu Umamah Al-Bahili, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di tempat awal kalau dua orang mati masih baca talqin. Lanjutkan. Kalau dua orang menjawabnya bid'ah, lebih kuatkan lagi talqin. Sampai yang boleh bid'ah. Maulid Nabi buat, Nuzul Quran buat, halal bihalal buat. Semakin kuatnya memang agar halal bihalal bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, buat makin banyak sampai yang boleh bid'ah. Mau nangislah ibu-ibu di makam, pintu makam laki. Ustaz yang lain lah, bu, jangan masuk bu, jangan. Ambo dia mah jangan menengok. Iyo ini masuk. Enggak kena. Duh, paling kau menangis kalau ditanya, kenapa ibu menangis? Sampai yang kekal abadi adalah Al-Qur'an. Turun rahmat Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana
Mana buktinya? Saya tak percaya. Dulu ada orang paling tua pakar Al-Quran di Kabupaten Kampar, Buya Manam. Masih ini Dewan Juri Musawarah. Kok murid-murid, cucu-cucu, murid-murid, mungkin yang punya murid, muridnya itu punya murid, murid cucunya lagi ini kok. Bolak-balik kami Dewan Juri Musawarah tidak pun. Kenapa? Karena utaknya dipakai tiap hari mengulang Quran, murajaah, 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 murajaah. Orang yang hafal Quran fasih. Ada huruf shin, ada huruf sad, ada huruf a, ada huruf qaf, ada huruf fa. Itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kalau ada orang salah menyebut huruf, tidak salah mana? Orang dari mana? Dari Pulau Vietnam. Siapa ceramah tadi? Ustaz Somad. Tidak. Saya suka Ustaz Somad. Tidak masalah. Tapi dalam bahasa Arab ada ta. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum. Ada sa. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Ada shin. Insyaallah, masyaallah. Bukan mentang-mentang udah mengaji pakai jilbab semua jadi shin. Tiba-tiba disuruh berikut mari kita dengarkan kata sambutan. Assalamualaikum. Saya bersyukur kita bersyahadat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampak betul tak pernah mengaji. Kadang awak musafir perjalanan panjang ke arah Lipek Kain, ke arah Dumai, datang suara azan berkumandang, singgahlah awak ke masjid. Sampai ke masjid, masuk Allahu Akbar. Apa bacaan imam? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ijazah. Awak betul sentak. Coba buang ijazah. Kalau saya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, punya bisa jadi imam. Tidak ada yang bisa menjadi ijazah di kampung. Kalau tidak ada ini, Ustaz, tidak ada masjid ini. Kalau tidak ada apa ijazah kok. Tidak ada orang semayang masjid kau ya. Yang awalnya awak hormi, awalnya awak mengamuk, langsung bersyukur ya Allah, bersyukur kau kirim imam ijazah ya Allah. Tapi jangan sampai generasi anak-anak awak contoh Iko. Bapak ibu bangga tidak malam Iko di masjid pengajian ada tentara Babinsa? Bangga. Aku terus bangga mau menengok uang-uang berseragam Babin Kamtip mas polisi. Kadang suara merdu Ustaz, kalau yang azan tak ada orang datang. Ayyal salat. Kita perlu orang berseragam ke masjid. Ikut malam, ikut kenapa Ustaz Somad sangat bersemangat? Mungkin dia ada bapak DPR RI, DPRD. Mungkin dia ada bapak PJ. Mungkin dia ada bapak-bapak kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, dan berkepala maupun tidak berkepala. Mumpung masih ada jabatan, ada kekuasaan, pakai menolong agama Allah. Allah Akbar. Ya nantilah tidak ada jabatan, pistol Bosila diambil negara, tinggal pistol air itu bermacam-macam. Nah, baru datang ke masjid pengajian. Selesai pengajian, tanya Pak, apa yang bisa kita lakukan? Bapak, akhirnya di mana? Mengantar cucu, Pak. Banyak-banyak istighfar dia, Pak. Dulu kemana aja, Besti? Anak muda kau mesti ada yang jadi dan rem akan menjadi panglima, akan menjadi menteri. Adapun kami ini adalah masa lalu. Ustaz Somad ini masa lalu, sudah tak bisa naik lagi. Nama ini sudah lengkap lagi semua. Profesor Haji Abdul Somad LCD, SAP, HD, tinggal satu yang belum, almarhum. Habis sudah. Abdul Somad ini masa lalu. Lalu masa depan itu aku dan kamu. Masa depan milik kita insyaallah. Amin. Ikut tahun berapa? 2023. Tahun 2033, 2043, 2053 anak-anak muda aku akan menilai Pernambor. Itu nampaknya ada calon bupati Kampar.
Dulu waktu Ustaz ceramah di Pulau Biandang, kampung kami yang waktu itu masih ketek ingin kami buat lagi, bisa Ustaz? Bisa. Masih hidup Ustaz? Masih hidup. 2053 gua mau risiko anak-anak muda, gua akan menjadi bisnismen, pengusaha ekspor impor yang 6% disamping Pak PJ tadi sudah makmur semua insya Allah. Jalan dari Pasau Danau tuh pakai keramik sudah. Nggak ada anak muda yang berani lagi, itu meleset jatuh. Tapi kan hebat. Begitulah kemajuan, kita harus melihat masa depan. Apa kata Nabi? Latuftahanna Konstantinia, kalian akan merebut Konstantinopel. Apa kata orang kafir waktu itu? Mana mungkin buta huruf orang kampung bisa merebut Konstantinopel? Nabi memberikan masa depan, memberikan luar biasa cita-cita. 700 tahun setelah itu barulah orang yang namanya sama dengan nama Nabi Muhammad merebut Konstantinopel, namanya Muhammad Al-Fatih. Umurnya ada yang bilang 19, ada yang bilang 20, ada yang bilang 21 tahun. Tariq bin Ziyad 19 tahun menaklukkan Andalusia. Zaid bin Sabit 20 tahun menjadi penerjemah Nabi. Muhammad Al-Fatih 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun merebut Konstantinopel. Penakluk. Anak muda wakil ini kalau ditanya umur berapa? 19 Ustaz. Apa yang sudah kau taklukkan? Hati dia. Tak usah urus masalah itu. Yang penting kalian sibuk dengan pendidikan, hafal Quran. Yang masih di pesantren selesaikan, yang sekolah kuliah. Nanti kalau kalian sudah jadi orang, kalian yang ganteng-ganteng, yang putih-putih, yang gagah-gagah, sedangkan aku yang kui hitam nih kok abu tuh. Coba tengok di komen-komen Instagram, YouTube. Apa? Kamu baca komen-komen. Ada sih, Ustaz jadikan aku yang kedua ya. Apa lagi kalian? Tak usah kalian pikirkan itu. Yang penting kalian serius belajar. Kalian insya Allah menjadi generasi yang Qur'ani insya Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Rasanya ceramah pula lebih dari 600 ml. Itu pula hebatnya orang Biandang. Ibu hanya buat 2 botol. Itulah kajian malam minggu. Biasanya aku kalau mengisi pengajian ada kesimpulannya. Malam minggu kalau dua aku bertanya, apalah kesimpulannya? Ambo di Biandang tidak menyimpulkan sebab orang Biandang dah pandai menyimpulkan suami. Intinya mari kita mengamalkan Al-Quran, berawal dari mendengar bacaan Quran, dilanjutkan dengan membaca Quran, mewakafkan tanah, membuat rumah Quran, tahfiz Quran, mendidik anak-anak awak, mengamalkan Quran, sehingga akhirnya turun rahmat Allah ke bumi lancar kuning ini insyaallah. Amin ya Rabbal. Selama menyampaikan tausiah, nenek mama alim ulama cerdik pandai, nanti didulukan selangkah, ditinggikan seranting, daunnya topek benaung, akarnya topek beselo, batangnya topek besanda. Banyak cakap ambo tak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah ambo? Selesai. Lebih baik awak minta maaf di dunia daripada di padang mahsyar, di padang panjang di payah awak semua. Jadi jangan malu, jangan sombong untuk meminta maaf. Setelah itu barulah kita minta maaf ampun kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan dunia akhirat. Ala aziniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzil rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah di Pulau Biandang ya Allah. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami bisa berwakaf, berinfak, bersedekah, memperhatikan saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Pulau Biandang. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah, naikkan ke Pulau Biandang. Wa in kana ba'idan fa qarribhu. Kalau masih jauh, dokekkan ke Pulau Biandang. Wa in kana mu'siran fa yassirhu.
sulit dan susah payah mudahkanlah ya Allah. Allahumma waffiq ulat